berarti ada perkara dia dengan Tuhan. Pertama kali tentang doa itu sebenarnya menggambarkan banyak hal. Kita bisa jadi melihat doa itu sekedar berucap qomat kami, kemudian ya banyak yang gak dapet gitu kira-kira. Kita mungkin sudah berdoa itu udah berapa puluh ribu kali, dan banyak di antara kita merasa tidak dapat, padahal sebenarnya banyak yang dapat, atau sebenarnya banyak yang tidak berdoa. Saking seringnya kita berdoa, kita anggap doa itu sesuatu yang tidak signifikan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat sejatinya perkara, doa itu bisa lebih kuat dorongannya daripada usaha. Karena kalau nggak usah menggunakan hukum ini ya, pakai teori sederhana. Yang penting itu kalau meloloskan perkara, itu bukan upaya kita. Yang penting adalah kedekatan kita. Benar nggak? Jadi kalau kita membuat proposal, itu tidak penting bagus tidaknya proposal. Ini standar dalam komunikasi lah. Yang ngomong kayak gini bukan saya, hampir semua para motivator ngomong. Yang kalau kita ingin meloloskan sesuatu itu, jangan kita fokus di kualitas proposal, kualitas kedekatan, dan kualitas saat menyampaikan. Kalau dekat, sono suka. Nah, kalau lo yang maju, gua nggak bakal baca, gua setuju aja, benar nggak? Tapi proposalnya bagus. Kalau lo yang bawa, nggak bakal gue setujuin. Itu kan standar ya di mana-mana. Ternyata dalam urusan kita dengan Allah itu, yang penting bukan apa yang kita baca. Kalau perlu kita sudah berbusa-busa baca sebaik-baik bacaan, ma'thurat bos. Kalau kurang apa coba? Oh pakai bos-bos juga kayak Ustadz yang Ustadz itu tadi Ustadz mana? Atau mau ada Allah saya pikir benar ternyata Ustadz bilang kan. Gitu, ma'thurat, kurang apa ma'thurat? Gitu, Allahumma adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraj sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Minta sultan yang tertolong gitu. Tapi yang baca siapa? Kan bukan bacaannya kan, yang baca siapa? Makanya suatu ketika dulu Imam Malik itu melakukan sesuatu, kemudian dikabulkan oleh Allah, yang lain mau niru, kemudian tertawa sama orang. Ini persoalannya bukan bacaannya, persoalannya siapa yang baca. Jadi kalau yang baca dekat dengan yang akan memberi, sebentar, bahkan mungkin nggak minta, Allah sudah kasih, paham kan? Makanya antum kalau lihat doa-doa para ulama itu nggak jauh-jauh beda dari Fatihah, Falak, Nasi, ayat kursi. Tapi untuk semuanya itu doanya apa? Falak, Nasi, ayat kursi, nggak jauh-jauh beda. Paling kulhu, kadang cuma tahlil. Tapi itu untuk segalanya. Urusannya kan bukan bacaannya kan, urusannya adalah Allah mau enggak. Nah sebenarnya kalau kita lihat kayak gini ini sebenarnya adalah memang kedekatan doa itu bisa lebih mendorong pada sebuah hasil bahkan daripada usaha. Tentu usaha tidak dikesampingkan tentu ya. Tapi ini kalau kita melihat hakikatul amr ya, hakikat perkara. Terus yang kedua, doa itu oleh Nabi SAW disebut sebagai silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Cuman kita mungkin tidak baik menggunakan senjata ini atau tidak sering menggunakan senjata ini, sehingga banyak perkara yang lewat dan kita seakan-akan kehilangan pertolongan. Dan kalau misalnya menggunakan pandangannya Muhammad Ahmad Rashid di bukunya Sinaatul Haya itu, orang mukmin yang seakan-akan kehilangan pertolongan kayak gini sebenarnya berarti ada perkara dia dengan Tuhannya. Karena Allah telah bekali berbagai hal untuk menyelesaikan hal yang secara otak nggak selesai. Bukankah
kita sering dapati perkara yang secara otak tidak selesai. Kita mungkin dalam bahasa umumnya merasa mentok, meskipun tidak ada bahasa mentok di dunia. Karena kalau kita ke sana mentok kan muter lagi ke bawahnya, kan muter dunia itu, nggak ada mentok. Mentok itu hari ini, besok nggak juga. Jadi tidak ada, cuman kan terkadang ada perasaan kita memang secara subjektivitas kita mentok, dan itu sebenarnya terobosannya doa. Jadi ketika kita merasa kehilangan pertolongan, kehilangan solusi, itu berarti sebenarnya kita tidak menggunakan senjata itu. Senjata itu tidak sering kita gunakan dan kita tidak pandai menggunakan. Padahal bukankah orang-orang itu insya Allah kita sudah jadi, insya Allah tolonglah saya, terjadi pertolongan. Tapi memang harus kita akui ini perkara memang mudah diucapkan, tapi faktanya perlu kerja keras. Tetapi itu tidak mustahil, dan itu memang senjatanya orang mukmin seperti kata Nabi. Nah, mumpung antum sekarang menghadapi perkara ya, mungkin tadi baru saya dengar, saya sudah dengar setengah tahun yang lalu ya, karena ada ketua SP antum ngajinya sama saya. Gitu, kira-kira gitu. Tapi dinamika lah, kayak gitulah dinamika. Jadi antum jangan lihat kalau orang itu hidungnya mancung sama namanya tebel keturunan apa itu belum tentu ya. Orang itu di Arab juga ada Abu Jahal, di Indonesia juga ada siapa itu koruptor besar. Di mana-mana sama. Karena setan itu pada waktu masuk ke orang itu nggak ngeliat muka lu siapa cocok gua masukin, gak. Sama-sama dimasukin gitu. Ada setan Jawa, setan Madura, setan Indonesia, setan Arab, setan apa sama. Semua bisa jadi setan. Jadi itu yang harus poin mudah tadi, itu senjata, dan oleh karena itu kita pandai menggunakannya. Dan untuk seperti ini itu jangan pernah hanya berpangku pada usaha, itu standar dalam orang mukmin. Justru situasi yang mungkin tidak terlalu tepat ya, tidak terlalu ngerti tentang yang antum hadapi, tapi anak coba sedikit suasana gak gitu, gak jauh beda dengan kantor saya dulu. Aku coba bayangkan, kan aku berada di kedutaan dulu, aku berhubungan dengan lingkungan seperti itu. Oh ngerti ya, itu situasinya memang tidak bisa pendekatannya murni kayak gini. Ada pendekatan khusus, memang ada budaya-budaya khusus yang di sana, yang memang terkadang kita tidak bisa ketemu nalar kita. Nah yang terakhir itu justru pendekatan yang saya nyebutnya sebagai menerobos langit. Ya pas materi kita sekarang. Pak tadi nggak janjian sama Bapak Ustadz yang pertama tadi ya. Jadi mau menyampaikan bab ini. Jadi itu yang harus kita, bahwa kita itu punya senjata yang tidak bisa dihentikan sama siapapun. Cuman kita bisa gunakan apa enggak, dan kita pandai menggunakan yang namanya doa. Dan Rasul sudah mengatakan misalnya, alaika bil kayyis fa in ghalaba alaika amr, apa enggak hadisnya? Fa in ghalaba alaika amr faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kamu harus cerdas. Orang mukmin harus smart, bisa mengupayakan hadirnya perkara-perkara dengan cara lebih cepat, efisien, smart lah, mencari solusi atas kebutuhan-kebutuhan perkara. Tapi kata Nabi, fa'in ghalaba alaika amr, jika ada perkara yang akan mengalahkanmu, yakni kau tidak lagi bisa menangkannya, menerobosnya, solusi seakan tidak bisa kita hadirkan. Fa'in ghalaba alaika amr, mentok, pasrah, sudah. Yes, nasib, gitulah. Fakul hasbiyah. Bagi orang mukmin tidak boleh mengatakan itu. Dia tidak boleh pasrah seakan-akan tidak ada pertolongan. Setiap orang mukmin kepada Tuhannya sama derajatnya. Jadi dia bisa minta apa saja. Fakul hasbiyallah. Bacalah hasbiyallah. Ya, saya tidak perlu bercerita. Ini yang bicarakan Nabi ya. Ini bukan amalan dari ulama Madura, Jawa Timur, Kediri, bukan. Kalau perkara ini mungkin antum percaya nggak percaya, serah ya. Tapi kalau ini yang ngomong Rasulullah, faqul hasbiyallah wa ni'mal. Mungkin antum mulai sekarang baca aja hasbiyah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sampai 100.000 sekian, terserah. Setiap orang baca 100.000 hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, pengalaman beberapa orang yang mengamalkan benar seperti kata Nabi.
hadir itu solusi. Hadir itu solusi. Dan ketika sudah kayak gini, kita tidak perlu menjangkai, membatasi kekuasaan Allah. Nanti gimana caranya? Nggak usah belagu. Kamu usah belagu. Ya Allah, aku punya perkara. Aku kalau kata pernah di sini ngomonglah kepada Allah kayak gini. Ya Allah, Engkau tahu gajiku, dan Engkau tahu bonusku nggak keluar. Belum nggak keluar. Dan Engkau tahu kebutuhanku. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Itu salah satu doa. Ya, tentu hasbiyallah ini kata Nabi. Terus berikutnya lagi ada doa istighfar ya. Oh, dan ini yang berfirman Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin yas'alakum jannatin yas'alakum anhar. Istighfarlah kepada Rabb kalian, Allah Maha Pengampun. Kemudian insya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Allah akan bekali kalian harta dan anak-anak, berikan kebun, berikan sungai. Istighfar itu insya Allah menjadi sebab hadirnya harta. Kalau kita perlu sungguh, di salah satu ulama mengatakan di tulisan Imam Baihaqi di Syu'abul Iman, innal ma'asi tuzilun ni'am. Maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Berarti kalau orang taubat seperti firman Allah tadi, akan insya Allah dengan izin Allah menghadirkan karunia. Dan banyak, aku tidak perlu menyebutkan orang berorang, rajin istighfar, insya Allah solusi datang, rezeki berlimpah. Yani kalau tadi hasbi Allah, ni'mal wakil. Yang kedua istighfar dan yang lain. Yang saya katakan adalah kita tidak boleh kehilangan pertolongan. Dan orang mukmin tidak boleh merasa dunia ini sempit, karena dunia ini memang Allah ciptakan bundar. Sehingga bagi orang mukmin itu nggak pernah ada kata mentok, nggak ada. Karena kalau kita mentok itu cuma pandangan kita yang mentok. Kalau kita kesana itu tidak ada kata mentok. Terus misalnya sekarang, udah mentok laut, kesananya masih ada lautnya lagi. Laut diterabas terus, masih ada daratan lagi, daratan masih laut lagi. Tidak ada kata mentok membundar negara ini. Jadi tidak ada kenal. Wa may yaqnut min rahmatillah illal qaumul kafir. Selebihnya paling jauh. Sekiranya doa yang kita harapkan itu, yang menurut kita itu baik untuk kita, ternyata Allah tidak izinkan. Itu Allah punya perhitungan lain. Itu cara-cara memandanginya. Perhitungan lain. Mungkin bisa jadi Allah sedang berikan pelajaran-pelajaran penting. Bahkan yang terakhir sana, Allah sedang ingin tempatkan kau di tempat yang lain supaya kamu nggak lama-lama di sini. Benar nggak kira-kira? Kalau kau digaji tinggi, atau sepanjangnya jadi karyawan, Allah inginkan kau menjadi seorang nggak tahu. Ya apa nggak ngerti? Bukankah banyak di antara teman kalian sekarang ada yang menjadi orang yang bahkan di atasnya pada dirut itu, yang bisa pelototin dirut. Karena dia udah berjalan tinggi, betul kan? Dulu Allah buat dia tidak kerasan di sini, hanya berkiprah di luar. Jadi dalam waktu yang tidak lama, 5 tahun, 10 tahun, kalau dia dulu karyawan, sekarang pejabat tinggi ya, bisa melototin bawahnya. Artinya hal-hal kayak gitu harus masuk di benak kita. Tentu jangka pendeknya kita mohon pada Allah yang menurut pemahaman kita ini yang terbaik. Menurut kita mohon kepada Allah SWT. Ya, jadi nomor 2, tidak boleh kita kehilangan pertolongan. Meskipun bunyinya kayak gini gampang aku ucapkan ya, tapi kita sering merasa kehilangan pertolongan. Dengan bahasa lain, kita sering merasa mentok, dan kita sering merasa seakan-akan nggak ada solusi. Tidak bos, nggak ada. Sungguh. Dan ini perlu pengasahan mental luar biasa, luar biasa. Jadi kita belajar dari banyak hidup orang, yang karyawan gini, yang dia ada di luar gini, yang ada di luar gini. Dia punya solusi, dan kita harus yakin gitu. Harus yakin, sungguh yakinlah Allah akan datangkan yang kita butuhkan. Kok nggak datang? Kalau kita nggak butuh gitu. Selebih yang tidak butuh itu hanya kita tonton. Maka nanti kalau kebutuhannya besar, betul nih anak dari 3 memang butuh sekian.
insya Allah dikasih. Aku harus kuliah S2, sekali satu semester 26 juta ya, di UI sekarang sekitar itu nih. Aku tadi baru telepon, saya pikir 10 juta, ya ilah, selalu zaman dulu 10 juta itu udah mahal kan, karena sepanjang hidupku nggak pernah bayar sekolah. Ini sekolah bayar, biasanya dibayar kan, sekolah bayar, ini jahat banget sekolah gitu. Biasanya yang capek-capek sekolah dibayar dong, sekolah aku suruh bayar. 26 juta insya Allah kalau Allah memang tahu bahwa kita membutuhkannya, dikasih. Allah itu tahu kebutuhan kita, nggak usah kita sebut juga tahu. Caranya nggak usah dihitung, Allah tahu bagaimana cara membuat kebutuhan kita. Itu yang kemudian yang saya katakan tidak boleh kita kehilangan pertolongan dan kita merasa mentok dalam hidup ini karena kita punya yang maha kuasa. Nah nanti tentu diturunkan dalam bentuk usaha ya, kayak salah satunya misalnya tadi menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Tapi itu harus menjadi poin penting ya, memohon pada Allah, dan itu harus semuanya. Mungkin salah satu di antara doa teman-teman ini semua di sini itu ada yang mustajab, sehingga doa dia ini bisa mengcover keseluruhan masalah yang ada di sini. Masa di antara 1001 pun nggak ada yang terkabulkan? Itu kan dalam bahasa ini dipertanyakan dong. Masa 1000 orang nggak ada satu yang dikabulkan doanya? Terus ngapain aja selama ini kan dipertanyakan, kemana jenggotnya kan gitu. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi kan kalau jenggot itu berarti menunjukkan dia sudah komitmennya tinggi lah. Mestinya kayak gini-gini ini diperlukan orang yang jenggot panjang itu gitu loh. Kayak apa ya? Dia barangkali memiliki satu komitmen yang baik dan sudah saatnya memohon pada Allah. Karena ta'ala kan hamba ini lemah. Kalau nggak ditolong sama Tuhannya, terus minta tolong kemana? Sebutkan ya Allah, aku selama ini telah menyembahmu. Aku tuh sujud setiap hari. Dan kau tahu masalahku. Jangan biarkan aku punya yang seperti ini. Gitu kan? Jika amalku ikhlas dan amalku ini kau terima, maka mohon 1, 2, 3, 4. Namanya wasilah. Gitu kan? Itu namanya wasilah kan? Wasilah dengan amal saleh. Itu bukan belagu, gitu. Belagu loh. Gitu. Enggak, kita nyebut kepada Allah Pak. Kan wasilah amal saleh. Dan macam-macam ya. Terus yang ketiga, memang dalam konteks ini Fathillah, pedang itu sebagaimana kebiasaan di alam semesta, ya tentu harus ada cara-cara menggunakannya. Itu yang kemudian dalam bahasa agama namanya adab atau syarat dikabulkannya doa. Ini sekitar saya sebutkan mengingatkan karena antum harus terus berdoa. Pertama kali harus ikhlas ya. Berdoa kepada Allah tanpa kepentingan. Maksudnya apa? Bukan doa itu bermain kepentingan. Nah ini unik. Doa itu ibadah. Meskipun kita menyebutkan kepentingan, tapi sekiranya itu Allah tidak kabulkan, kita nggak sakit hati ya, nggak dikabulin. Ya udah mas doa deh. Doa itu dikabulkan tidak dikabulkan udah dapat pahala. Kalau dikabulkan dapat 2. Jadi dikabulkan itu perintah Allah, suruh berdoa. Sebagai hamba berdoa, sebagai hamba berusaha. Itu doang. Selebihnya Allah yang kasih. Udah kita harus mantap dan harus berlatih kayak gini. Memang posisi antum seperti ini di kerja yang setiap hari ada gaji macam-macam, terkadang membutakan mata hati kita bahwa rezeki dari Allah. Terkadang membutakan mata hati kita bahwa rezeki itu jas penghasilan dari kantor. Terkadang membutakan mata hati kita bahwa segalanya itu. Makanya ikhlas memohon saja biar Allah yang akan urus. Itu ikhlas. Yang kedua, tampakkan kita itu butuh, memang kita itu butuh, bukan sekedar. Nah itu barangkali banyak kita ini anak lihat rata-rata masalah apalagi yang ikut amin berjamaah itu kan tampak nggak butuh. Allah mengafiran amin. Ki minta apa ki? Tuh Ustaz, udah apa tuh gua ngaminin aja. Itu namanya nggak butuh. Itu kan sama aja ada demo, ini si teriak-teriak yang satu ya makan kopi, yang minum teh. Lu ngapain demo? Bukan demo lo persiran. Ya demo ya ikut terlibat dengan emosi yang kita tampak kita bersama menyuarakan aspirasi kan gitu toh. Masa demo kemudian kan kita saksikan tuh banyak anak demo, tapi sebenarnya duduk-duduk itu pasti dibayar. Gitu.
Dia tidak punya aspirasi kok, memang kok sama orang berdoa tapi nggak menyampaikan aspirasinya kepada Allah. So ngapain itu udah amin. Bahkan kadang diam, kadang sambil apa kemudian ikut kita selesai. Ngapain? Tahu bapaknya ustadznya dia ngikut aja dah. Mau pikir kereta, ikut-ikutan. Enggak, ya. Menampakkan. Jadi butuh ya Allah kan tadi itu loh. Ya Allah, Engkau tahu masalah yang kami hadapi. Tidak aku sebut pun Kau udah tahu. Kami mohon kasih sayangmu dan seterusnya. Sekiranya Kau tidak sayang kami dan maka jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali dengan solusi yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan la tad'alna fi maqamina hadza min al-ghafarta. Itu banyak doa yang seakan-akan gitu. Itu dengan dalam bahasa lain menekan. La tad'alna fi maqamina hadza min al-ghafarta itu menekan. Jangan tinggalkan kami di tempat ini kecuali dengan dosa yang terampuni, masalah yang telah Kau selesaikan, harapan yang telah Engkau wujudkan. Jadi detik ini doa Nabi kan juga menekan gitu. Jika engkau tidak tolong menangkan pasukan ini, engkau tidak disembah selama-lamanya. Karena butuh memang, kalau tidak segera ini Allah habis gua gitu kalau tanya berdoa. Tapi alhamdulillah ini bab ini seakan-akan kayak mudah ya. Bisa menekan kayak gitu, nggak gampang kecuali hamba yang dekat. Nah itu sekaligus nanti nomor 3 kan, etikanya aturannya adalah yakin Allah kasih. Nah antara kita berani menyampaikan dengan sedikit itu, menampakkan kebutuhan, dengan yakin itu hanya bisa kalau dekat. Saya berikan contoh. Ada orang dikasih tahu sama tadi gua melihat ada iklan, ada investor yang nyari proposal, kayaknya kamu cocok deh. Terus masuk, Pak, saya ini gitu, oke Pak ya, bisa aja Pak, ini bagus banget, gitu. Bisa aja dia ngomong kayak gitu. Tapi aneh banget nih orang, kenal juga kagak, ini aku ngapain sih? Terus pulang, gimana tadi? Ya, sekali, gitu. Terus responnya gimana? Ya responnya sih gitu, kenal juga kagak. Tapi beda, kalau beritanya gini. Dek, si anak bibi baru datang dari luar negeri. Dia bawa uang banyak. Dia mau investasi dan yang mau menjalani itu, yang mau menjalankan itu maunya dia kamu. Karena dia percaya sama kamu. Karena dia udah tahu waktu kecil kamu kayak gini. Dan dia udah dengar dari sana bahwa kamu tuh udah menjalankan bisnis gini. Dia ingin investasi besar-besar. Noh, sana temuin dia di rumah. Bahkan bibinya udah ada di situ. Pagi siang gitu kan? Datang. Oh iya, sudah ya, besok. Ditanya sama mamanya, gimana tadi? Syawama. Yakin? Udah ada masalah nggak? Ya, enggak. Seperti kata mama. Kenapa ada keyakinan ini? Dekat. Orang tidak mungkin bisa bicara kepada Allah seperti doa Nabi. Kalau nggak dekat nggak mungkin. Nggak berani, nggak mungkin keluar kata. Allah jika kau tidak tolong pasukan ini, kau tidak selesai. Siapa lo? Ya Allah, jika engkau nggak tolong aku, gitu, siapa kau? Tapi itu kalau hamba yang dekat, kata itu keluar. Bisa, kata itu keluar. Karena ini sebenarnya adalah manifestasi dari hati. Oleh karena itu pula yakin insya Allah bantu aku. Gak mungkin Allah menterlantarkan aku. Kenapa? Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Saya tahu betul Allah itu Rahman Rahim. Tahu. Dan tahunya bukan di sini, bukan di sini. Allah itu tahu. Maha Rahman Maha Rahim. Karena kedekatan, maka akhirnya dia komunikasinya itu indah. Nah, itu yang kemudian perlu ini yang sebenarnya bukan apa yang kita baca, ya, tapi siapa yang membaca. Kalau yang membaca ini orang baik, yang insya Allah makanya doanya langsung. Tapi kita semua berhak untuk dikabulkan doanya oleh Allah SWT dengan segala etika yang ada tadi 1, 2, 3 dan yang lain nanti masih banyak etikanya. Semoga Anda sudah tahu semua. Tapi intinya adalah jangan kita kehilangan pertolongan. Kita tidak boleh pesimis sampai kapanpun. Tidak ada berhenti berharap sampai akhir hayat. Berharap harus tinggi. Wa ila rabbika farghab. Kita punya senjata itu bakal menembus langit yang namanya
doa, dan doa itu bisa kita punya cara-cara menggunakannya yang namanya etika-etika berdoa. Ya, itu sedikit pengantar masalah doa. Kita masih punya waktu 20 menit ya. Nah, saya sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh ini hadis yang diturunkan Imam Baihaqi, Imam Baghawi di kitab ini, ternyata dari Ibnu Umar itu mendahulukan doa istighfar. Kata Ibnu Umar, ini banyak hadis yang masuk istighfar. Kemudian kata Ibnu Umar, in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wa yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur ghafur mi'ata marrah. Kami itu menghitung Rasulullah SAW, dia membaca rabbi ighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur. Udah ya, ini standar 100 kali setiap hari. Dan ini adalah pengantar doa, muqaddimah doa. Doa itu setelah tahmid, standar itu kan pas nanti aplikasinya. Tapi untuk masuki ruang doa, wilayah doa, agar alat ini bagus, maka yang menggunakannya harus bersih dari masalah. Ibarat senjata ini kalau nanti digunakan sama orang yang masih punya banyak kepentingan, banyak masalah, senjata ini nggak mau jalan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita harus bersih dulu dengan masalah. Makanya istighfar sebanyak-banyaknya. Sungguh ini kita cuma bermimpi ya. Sekira kita itu memang dekat dengan Allah dan tidak punya masalah, insya Allah gampang masalah itu selesai. Sungguh sekedar cerita ya, saya temukan beberapa orang soleh itu ya, yang tentu kita melihatnya luarnya ya, dalamnya dia dengan Allah SWT. Saya ngerasa memang seperti yang dijanjikan di Quran dan Sunnah Nabi. Allah tidak akan biarkan hamba itu dalam masalahnya, karena itu janji Allah, ikhfadillaha yakhfadu. Bahkan dalam teori bab ini, jika ada orang menghinakan kita, itu pertama kali yang harus kita lihat adalah jangan-jangan kita juga tidak menghargai Allah atau tidak mengagungkan Allah. Kenapa sampai Allah itu izinkan ada orang menghinakan kita? Itu kalau menggunakan ilmu hati tazkiyatun nufus, itu masuknya ke situ. Kenapa sampai ada orang itu tidak respect sama saya? Mungkin karena saya juga tidak loyal kepada Allah. Kayak gini-gini ini harus dipahami, dan ini juga pelajaran penting bagi kita, karena kita sering mendapat hal kayak gitu. Tetapi kalau kemudian kita urus itu urusan kita dengan Allah, subhanallah, terbuka lebar saja barakatin minas samai wal ardh, kekuatan, kemuliaan. Nggak ada orang berani sama kita, sungguh nggak ada yang berani. Dan itu janji Allah, sebagaimana diberikan kepada Rasulullah SAW. Tentu ketika kemudian ada hal seperti itu, paling banter urusannya adalah ujian untuk meningkatkan derajat. Tapi tidak dalam konteks Allah sedang memberikan peringatan kepada kita. Konteks tadi memang untuk naikkan derajat terus ada ujian. Ujiannya salah satunya penghinaan, macam-macam, dicabut rezeki gitu. Tapi nanti berikutnya berlimpah di atasnya karena sudah lulus masa ini. Sampai kemudian nanti diberikan lagi, nanti bagus lagi, uji lagi, naik peringkat lagi, lebih lagi. Itu urusan hasanah di dunianya. Hasanah di akhiratnya ya jelas ya. Nah, insyaallah. Jadi memang istighfar ini hendaklah tidak, dan laki-laki tadi ya, istighfar banyak, insya Allah memang lancar. Sungguh, yang bilang ini kan Allah kan. Pertama butuh yakin saja, yang kedua butuh istiqomah menjalankannya. Sekarang sungguh terlalu banyak fakta yang saya hadirkan saya di sini. Karena saya kalau ngasih doa ke orang itu saya hadirkan Quran sama hadis. Kalau ini kan kata kiai saya gini ya, itu mah nanti masih kurang mujarab kan. Kalau yang bilang Allah, Rasulullah suruh bacain doa ini, pegang saja, dapat itu. Emang iya. Kalau enggak, ya berarti enggak serius saja gitu. Sungguh ya, pertama kali berarti kita harus banyak istighfar ya.
terutama kayak akhir-akhir kita seperti ini ya. Kemudian ada doa lagi dari Abu Hurairah, Allahumma, yang dari Rasulullah SAW, yang berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ada Allahumma bika amsayna, bika nahya, bika namut wa ilaikal masir. Jadi kalau pagi wa bika asbahna, kalau sore wa bika, ya Allah, denganmu kami memasuki pagi hari, dengan pertolonganmu, perlindunganmu, denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, kepadamu kami kembali. Kalau sudah dengan Allah, siapa yang berani? Jangan yang berani doa ini. Bika nahya, bika namut, bika asbahna, bika amsayna. Kita dengan Allah, yakni ada pendampingan dari Allah SWT, atau ada ma'iyah dari Allah. Itu doa. Lagi-lagi tolong dibaca lagi. Sungguh ya. Saya mungkin keluar sedikit dari bab ini. Jadi doa itu ikhwati fillah itu kan visi sebenarnya. Doa itu visi. Maka kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang kafir berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia tidak punya bagian ya. Doa itu visi. Yang kedua, doa itu harapan. Jadi masalah sebesar apapun, kalau kita masih terus berdoa, kita nggak berhenti, dan kita terus berjalan karena masih ada doa, insya Allah. Dan Allah itu tak terbatas. Sekiranya tanggal 16 itu belum, insya Allah tanggal 19, tanggal insya Allah. Tidak ada putus asa. Yang merubah hati manusia itu Allah. Kalau cuma merubah kayak gitu, nggak perlu berat-berat, terlalu mudah bagi Allah untuk memutuskan perkara yang ya Tuhan. Jadi kayak gini, keyakinan harus dalam, gitu, dalam. Tidak ada. Sekedar saya berikan contoh, tentu contohnya tidak terlalu cocok ya jauh, ini bukan apple to apple, tapi ini mungkin kesemek to apple, kas antum ini apel, kalau kas saya kesemek gitu. Ini yang namanya teori harapan. Teori harapan, saya praktekin harapan, sabar, tegar, itu jadi satu ya. Di depan rumah saya itu ada satu tempat lah, karena menghadap ke barat, maka tidak pernah dapat matahari. Setiap ditanamin rumput, enggak tumbuh-tumbuh. Sudah 5 kali atau 7 kali sejak awal dulu. Pokoknya udah ini dah. Semua tetangga sudah dalam kepasrahannya. Semua yang blok saya tidak satupun nanamin depannya rumput. Semua dikasih batu gitu semua. Ustadz, nggak perlu ditanamin rumput. Kita lebih awal dari Ustadz, nggak ada yang tumbuh. Nah, kata si ibu-ibu. Oke. Aku bilang ke tanah itu, hai tanah, aku akan tanamin engkau rumput sampai kau mau tumbuh. Ya, setelah itu kita berdoa. Hai rumput, biasa dia bisa rata, ambil tanam rumput lagi. Tumbuhlah dengan izin Allah. Kau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Ya kan? Tumbuhlah dengan izin Allah. Tumbuh Pak. Tumbuh sekarang. Tumbuh. Dalam seminggu ini tumbuh. Gak terbayang di otak saya. Jangan berhenti berharap. Adalah di luar logika. Logika orang blok saya, nggak mungkin rumput tumbuh karena nggak ada matahari, nggak menghadap barat. Udah ada barat, ada pohon besar, nggak mungkin nggak dapat matahari. Kata orang rumput nggak tumbuh kecuali ada mata. Ya itu kan urusan orang. Setelah ini urusanku dengan Tuhanku. Urusanku rumput. Nah ilmu ini Anda bisa gunakan. Jadi gini, saya dikasih ilmu dari seorang. Dari ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati, setiap yang di langit bumi, termasuk semua barang, termasuk hatinya direktur, termasuk apa itu kan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hai direktur, hai apa, kau ini makhluknya Allah, maka tunduklah kepada Allah, maka berbuatlah adil, macam-macam gitu. Kau berdoa kepada Allah kayak gitu, dan kau katakan kepada mereka sesaat sebelum demo. Nah, itu namanya ini ilmu rumput tadi. Loh ya kan kayak gini terus dari ini ada ilmunya. Saya punya sohib itu, di ilmunya ilmu itu. Kalau bicara sama orang kayak gitu, hai rekening,
kan nggak bisa dibuka. Hai rekening kamu ini makhluknya Allah, terbuka rekening. Kan rekening diblokir, rekening kayak gitu. Dibaca, hai rekening kamu makhluknya. Maksud saya adalah nomor 3, doa itu harapan. Sekira kita berdoa, kita nggak pernah berhenti berharap. Dan kalau nggak berhenti berharap, ya insya Allah solusi datang. Jadi tidak berhenti di tanggal 16. Hai direktur, katakan kau ini makhluknya Allah. Tasbih sama saya, kau juga tasbih. Rizkinya Allah, bukan rizkimu. Dan seterusnya. Jadi kalau diangkat sama-sama bertasbih, mungkin nanti dia lembut. Hai rumput, kau ini makhluknya Allah, tumbuhlah dengan izin. Hai direktur, kau ini makhluknya Allah, berjalanlah di atas jalan Allah Subhanahu. Kalau berbuat adillah, bahagiakanlah orang lain, kau akan dapat pahala banyak dan lain sebagainya. Jadi teori harapan. Kalau cuma ngurusin begini, gampang. Kenapa? Kekuasaan Allah tak kan jadi kita bersemangat kan? Nggak ada putus, nggak ada. Sampai kapanpun, selama itu hakku dan inilah ada kedoliman, tak tuntut. Itu kan sampai kapanpun, hai kamu akan tanemin sampai kau mau tumbuh rumput. Itu kan dialog dengan ilmu ini perlu anda praktek. Sampai kapanpun tak kejar. Sampai kapan? Kenapa? Karena kedoliman harus. Makanya kita juga harus jelas ini ukurannya apa. Kalau yang dolim kita jarang, berarti ada yang hilang gitu ya. Jadi harus kalau ada kedoliman sampai kapanpun tak kejar. Nah, itu orang mukmin nggak berhenti. Karena memang Rasulnya kayak gitu. Orang mukmin itu udah menetapkan perkara sampai kapanpun tak kejar. Rasul ingat nggak awal-awal perjuangannya? Apa itu urusan cuma menghadapi muka-muka 1000. Matahari di tanganku, bulan di tangan kiriku, tak kejar sampai Allah menangkan perkaranya. Menang beneran. Orang mukmin itu rumusnya sekali menetapkan tujuan nyampe, taruhannya nyawa. Standar. Makanya orang kayak gini kalau cari istri dapat. Sampai kamu gak kejar. Oh iya, dapat sungguh, yakin. Emang kayak gitu kok teorinya kok. Ustadz ngelakonin. Kenapa demikian? Itu namanya kalau sudah menetapkan perkara kan itu Allah izinkan kan. Anak indadzani abdi itu kekuatan gitu dulu. Itu sebenarnya ada dalil-dalilnya. Sampai kapanpun tak kejar. Karena yakin Allah izinkan saya. Nah, kena keyakinan itu akan Allah izinkan anak indadzani abdi dan lain sebagainya. Doa itu harapan dan doa itu juga solusi. Ya, sekira ada masalah yang memang tidak di subjektivitas otak kita saat ini kayak nggak ada solusinya, maka keluarlah dari subjektivitas Anda, terus kemudian bergabunglah dengan kemahadahsyatan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan tahu kemahadahsyatan Allah, kemahakuasaan Allah. Sekira subjektivitas kita seakan-akan sudah tidak bisa diajak dialog, masuklah kepada kekuasaan Allah. Semua bisa diajak dialog dengan Allah Subhanahu. Semua bisa dibunyikan oleh Allah Subhanahu. Apa yang nggak bunyi kalau Allah sudah membunyikan dia? Bunyi. Ini ilmu hati ya. Ilmu kayak gini sebenarnya itu perlu tahu. Karena sebenarnya memang banyak hal memang harus mendekatnya harus kayak gini. Jadi doa itu insya Allah adalah solusi yang memang diberikan oleh agama ini agar hamba-hambanya, hamba-hamba Allah ini bisa hidup lebih baik. Maka ada doa tadi, Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika. Nah, kemudian ya salah satu doa ini terakhir yang sangat populer juga yang kemudian akhirnya Nabi mencontohkannya dipakai di doa sholat terakhir ba'da tasyahhud. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Itu sunnah ma'alimna minum malam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minum malam na'lam. Ya Allah, kami minta semua kebajikan sekarang dan yang akan datang, yang kami tahu dan yang tidak kami tahu. Betul? Minta semua kebajikan, termasuk yang kami tahu bonus, itu yang kami tahu, kenaikan gaji. Yang tidak kami tahu banyak dikasih presentasi,
dikasih saham perusahaan yang tidak kami tahu apa zaman dulu BlackBerry ini tidak ada BlackBerry ya. Dari kami tak semua kebajikan sekarang dan yang akan datang yang akan tidak tahu. Sungguh dan banyak kebajikan yang kita tidak tahu. Banyak kebajikan yang kita tidak tahu. Kita mohon semuanya. Terkadang menurut ukuran kita itu yang baik, padahal itu tidak baik. Kita mohon yang baik. Dan terlalu banyak contoh yang bisa aku hadirkan. Banyak hal yang seakan-akan baik padahal tidak baik. Seakan-akan itu jabatan menteri, padahal itu kalau dibuka isinya penjara. Itu hanya depannya saja itu menteri, padahal itu adalah penjara. Bukankah karena jabat menteri beberapa saat akhirnya 7 tahun itu. Jadi enak kemana? Menterinya cuma 2 tahun, penjaranya 7 tahun. Gak impas. Kalau 7 sama 7 mending. 7 jabat, 7 penjara masih mending sama. Nah, ini menterinya 2 tahun, penjaranya 7, rugi 5 tahun. Jika SP 3 tahun penjara kita. Oke ya, nas'al karena itu mohon juga karena banyak hal mungkin di benak kita gini padahal sejatinya perkara bahkan Allah lebih tahu. Maka terus wa na'udzubika minasyarri kullihi ajli wa ajli. Kami minta mohon perlindungan kepada dari segala macam bentuk keburukan. Nggak tahu buruk itu apa. Yang sekarang yang akan datang, yang tahu, yang kami dan yang tidak kami. Jadi kita nanti hidupnya dalam kebajikan indah, nikmat, baik segalanya. Insyaallah. Yakin, berharap, tidak putus asa, tidak merasa hilang pertolongan, gitu kan? Allah akan terus menolong hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Mungkin demikian materi bab doa-doa Nabi dan masih banyak tentu. Semoga nanti bisa kita lanjutkan kembali. Kita berharap semua Allah Ta'ala berikan solusi yang baik untuk kita semuanya. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.